Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 20. Kali ini kita mengambil perikop terakhir, ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sebelum tiba di Yerusalem, Yesus keluar dari kota Yeriko. Dua orang buta berseru kepada Yesus. Dalam kitab Matius menyebutkan dua orang buta, sedangkan dalam kitab Markus dan Lukas menyebutkan hanya satu orang buta saja. Ada kemungkinan Markus dan Lukas memilih untuk memperlihatkan orang yang lebih lantang bersuara dari antara orang tersebut. Kedua orang buta itu memanggil Yesus sebagai Anak Daud, suatu sebutan bahwa mereka percaya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud. Sekalipun mereka percaya kepada Mesias, namun orang banyak di tempat itu tidak bersimpati terhadap orang buta yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem. Ada dua keteladanan dari kedua orang buta tersebut yang kita bisa pelajari. Sebab meskipun mata jasmani mereka gelap, namun mata hati mereka terang dalam melihat kesempatan dan kebenaran. Kemarin kita sudah belajar keteladanan yang pertama. Anda bisa mengikuti daily devotion di hari kemarin. Dan hari ini kita belajar keteladanan yang kedua dari kedua orang buta tersebut. Keteladanan yang kedua yang kita bisa pelajari dari kedua orang buta tersebut, orang buta itu memiliki ketekunan dalam berdoa, sekalipun diserang dengan rasa tawar hati. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko, di jalan itu, lalu orang buta mendengar bahwa Yesus lewat di kota, langsung dia berseru kepada Yesus dengan suara keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak menegur mereka karena mereka menganggap mereka membuat keonaran, ribut dan tidak sopan. Mereka disuruh diam dan tidak mengganggu Sang Mesias. Awalnya seakan-akan Kristus tidak peduli dengan kedua orang buta itu. Namun mereka makin berseru dengan keras, semakin dihalangi, semakin gigih berteriak dengan suara lantang, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang mereka, "Diam, tutup mulutmu." Mereka makin berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang mereka, "Diam kamu." Tapi dia makin berseru lagi, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Langsung Yesus berhenti memanggil dan menyembuhkan mereka. Wow, selama kita hidup di dunia ini, kita gak pernah bebas dari namanya hambatan atau masalah. Sekalipun kita sudah jadi pengikut Kristus, percaya kepada Sang Juru Selamat seperti orang buta ini, kita harus bersiap-siap menghadapi rintangan, teguran dari dalam, dari luar, dari depan, dari belakang, dari atas ataupun bawah. Sesuatu yang membuat kita merasa tidak damai. Teguran-teguran seperti memang diizinkan supaya iman, kegigihan, kesabaran, dan ketekunan kita bisa diuji. Yesus pun pernah mengalami hambatan yang begitu tidak pernah ada habisnya. Hambatan dari orang-orang Farisi, hambatan dari orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat yang rohani, bahkan hambatan juga dari muridnya sendiri. Tapi yang saya salut, Yesus terus bertekun dalam berdoa. Yesus akhirnya bisa melewati masa-masa sulit. Problema terbesar manusia itu adalah bagus dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten.
Manusia itu paling hebat dalam hal memulai, tapi paling lemah dalam hal konsisten. Gak usah jauh-jauh, kalau kita masuk awal tahun, biasa kita bikin resolusi dengan bikin komitmen untuk berdoa tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Minggu pertama kita berdoa tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Minggu kedua kita baca Alkitab tiap hari. Minggu ketiga kita baca Alkitab tiap hari. Minggu keempat kita baca Alkitab tiap hari. Minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, begitu. Minggu ke-8 kita mulai bolong-bolong baca Alkitab. Minggu ke-9 kita bolong-bolong. Akhirnya menjelang akhir tahun udah nggak pernah lagi baca Alkitab, udah nggak pernah lagi berdoa. Itulah manusia. Justru kita harus mengerti problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten mendoakannya, berhadapannya. Problem yang banyak akan jadi problem yang sedikit kalau kita konsisten berdoa, konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem kecil akan jadi problem besar kalau kita nggak pernah konsisten berdoa. Kalau kita nggak pernah konsisten berhadapannya, problem yang sedikit akan jadi problem yang banyak kalau kita nggak pernah konsisten berdoa, kalau kita nggak pernah konsisten berhadapannya. Justru dengan banyaknya problem harusnya membuat kita semakin tekun dalam berdoa. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Karena berdoa lama sikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lama sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa konsisten berdoa, konsisten mengecap tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah konsisten berdoa, kecewa dalam doa-doa yang tidak dijawab, kecewa dengan orang-orang yang menghalang-halangi, akhirnya dia gak pernah mengecap tangan Tuhan. Daud sejak kecil sudah terbiasa dan terlatih konsisten berhadap dengan singa dan serigala. Udah terbiasa dia menyembah Tuhan sejak kecil, berdoa sejak kecil, sehingga tantangan yang dihadapi akhirnya menjadi biasa. Itu sebabnya ketika berhadapan dengan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud, Daud menganggap masalah ini seperti masalah biasa. Berbeda dengan Raja Saul yang tidak pernah berhadapan dengan serigala, tidak pernah berhadapan dengan singa. Ketika berhadapan dengan Goliat, ketakutan dan gentar. Justru kita harus bersyukur dengan adanya masalah yang banyak, dengan adanya masalah bertubi-tubi, dengan orang-orang yang menghalang-halangi kita. Justru melatih kita konsisten berdoa, konsisten merenung firman Tuhan, konsisten untuk kita makin excellent di dalam bidang yang Tuhan telah percayakan pada kita, skill yang Tuhan percayakan pada kita. Seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, baru saja di padang gurun sengaja Tuhan kirim musuh-musuh yang kecil. Ternyata melatih tangan bangsa Israel untuk latih bertempur. Ternyata melatih mereka untuk mereka konsisten berdoa. Sebab musuhnya nanti di tanah perjanjian jauh lebih besar, jauh lebih buas, jauh lebih kuat, jauh lebih banyak. Itu sebabnya dilatihnya mereka untuk mereka biasa pegang cangkul jadi pegang pedang, biasa jadi peternak jadi petempur. Dan yang menarik, karena mereka gak terbiasa dalam bertempur di padang gurun, harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Yang dilakukan sama Musa, Musa bikin pasukan untuk sebagai tim doa, dan Yosua memimpin pasukan untuk tim penyerang. Ada bagian defense, ada bagian penyerang. Dan ketika Musa konsisten berdoa, bangsa Israel diberikan kemenangan. Ketika Musa mulai gak konsisten lagi dalam berdoa, mulai lemah dalam berdoa, bangsa Israel kalah. Satu gambaran di mana hari-hari ini kita perlu konsisten berdoa, karena berdoa membuka sarana untuk kita menerima anugerah Tuhan. Dalam hari-hari ini untuk kita perlu konsisten merenung firman Tuhan, agar kita bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Ada tujuan dari setiap masalah yang kita hadapi. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, semakin kita menerima hambatan dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, kiri, kanan, luar dan dalam, semakin gigih kita di dalam Tuhan. Saya teringat waktu masa masuk pandemik di Indonesia di bulan Maret, di mana kami gak bisa lagi melayani gereja-gereja, mengakibatkan semua jadwal kami harus di-cancel, dan income kami berhenti. Bahkan juga donasi sebagian besar juga mengalami hambatan. Dan kita mulai berpikir bagaimana apa yang harus kami lakukan. Akhirnya saya coba doa bersama istri, dan kami diingatkan bahwa bukankah kamu harusnya mulai starting gereja online? Karena kami udah terikat dengan jadwal, mengakibatkan kami gak bisa mulai gereja online.
Dan waktu kami coba diskusi sama beberapa orang berkata, itu bukan karuniamu mengembalakan. Itu bukan karuniamu untuk bisa mengayomi. Itu bukan karuniamu untuk terus bisa memberi makan yang konsisten tiap hari. Kamu seorang penginjil. Kamu seorang yang keliling menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kamu seorang perintis komunitas. Kamu bukan tempat di situ. Kamu bisa membunuh potensimu. Masukan-masukan yang sepertinya membuat kami ragu-ragu untuk memulai ibadah online. Akhirnya kami coba berdoa. Ketika kami berdoa konsisten, Tuhan memberikan kemantapan dan keyakinan. Dan ketika kita mulai coba melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, puji Tuhan, dari bulan Maret minggu ketiga sampai dengan hari ini, gereja ibadah online Impact Community Indonesia bisa berjalan, yang mengakibatkan pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia masih terus bisa dilanjutkan, guru-guru masih bisa terus dibayar gaji mereka, dan bahkan kita bisa menolong program baru, yaitu Peduli Sesama. Hari ini sampai dengan minggu ke-35 kita masih bisa nolong orang yang konsisten. Satu gambaran, semakin kau dihambat, semakin kau diserang, semakin kita harus tekun. Semakin kita jangan kendorkan kerajinan kita dan roh kita yang menyala-nyala kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan menerima jawaban yang begitu spektakuler dan istimewa dari Tuhan. Live a better life. God bless you. Ono tek tahan pengharapannya. Paling susah bagi saya tuh mungkin bahasa. Anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.